Hai, kembali lagi ke SCP TV bareng Pak Mani. Oke, kali ini saya mau bahas tentang Kaisang. Nah, Kaisang ini juga ya, ini kan kita kenal sebagai anak muda yang pastinya dia apa ya bisa dibilang masih pasti punya kreativitas lah. Itu terbukti dari beberapa kejadian ya yang dulu pernah menjadi viral. Jadi Kaisang ini sekarang ya terlihat sekali menghilang ataupun bungkam terhadap isu-isu yang ada. Ini jadi pertanyaan besar, Kaisang kemana? Kenapa kita harus pertanyakan Kaisang kemana? Karena ya kita tahu sang ketua umum ya dari sebuah partai ini tidak seperti biasanya memberikan respon atau muncul ke ruang publik. Kalau dulu ada apa namanya dia isu tentang Mulyono ya, kemudian dia mengeluarkan respon dengan memakai atau menggunakan baju Putra Mulyono. Ya kan? Kemudian kita ketahui juga ada beberapa isu yang dia akhirnya berespon dengan bercandaan atau tertawa entah secara sendiri ataupun muncul bersama tim atau teman-temannya. Dan itu pernah terjadi juga dalam responnya dia itu di podcastnya dia. Tapi sekarang kan nggak muncul lagi kayaknya. Ya kan? Kenapa gitu loh? Apakah apa namanya semenjak dia terkena kasus atau isu tentang private jet ya kan? Dia kapok di situ. Terus roti 400.000 atau ada isu tentang istrinya yang bawa ketek kan gitu. Apakah dia udah kapok dengan hal-hal seperti itu? Tapi jujur ya, ini ini kok jadi kita nungguin nih responnya Kaisang gimana gitu. Dengan segala kekonyolannya dia, ya kan. Kehadiran dia ini menjadi sebuah hiburan tersendiri buat kita-kita. Karena apa? Dia tertawakan isu tersebut dan kita sebenarnya itu tertawakan dia dan sekeluarga. Ini menjadi sebuah pelajaran unik. Karena apa? Ya kita jadinya apa ya? Menunggu-nunggu. Kaisang ini kemana? Gitu loh. Karena kita nih kayak kayak apa ya? Kehilangan hiburan tersendiri. Kaisang yang kita ketahui dulu sangat-sangat aktif muncul, merespon pemberitaan yang ada, mengcounter berita-berita dengan kreativitasnya. Justru kita harapkan sekarang nih bisa muncul gitu lah. Tapi kan nyatanya enggak, ya kan? Dia pun tidak muncul ketika ada isu tentang Fufu Fafa. Kemana dia? Padahal netizen duga ya bahwa Fufu Fafa itu adalah ya abangnya itu Gibran. Kenapa dia dulu bikin apa kaos bertuliskan Putra Mulyono tapi sekarang nggak berani bikin kaos adiknya Fufu Fafa, ya kan? Atau apalah gitu. Adili Jokowi gitu kan. Dia coba bikin berita apa kaos seperti itu. Walaupun kita lihat di apa ya di apa internet ya, dunia maya itu udah beredar tuh foto Kaisang dengan tulisan Adili Jokowi. Tapi itu adalah sebuah desain dari AI ya. Tapi ya sebenarnya itu juga menjadi harapan untuk ya Kaisang buatlah kayak gitu. Dulu bikin Putra Mulyono. Sekarang kenapa nggak mau bikin Adili Jokowi kan gitu. Atas nama seni gitu dan hiburan. Ya kan? Dan juga ini menandakan ya bahwa
Mungkin Kaisang ini sadar bahwa dia ini sekarang secara kekuatan sudah tidak di-backup lagi oleh presiden. Walaupun mungkin dia keluarga dari wapres, tapi ya wakil presiden itu kewenangannya nggak seperti presiden, kekuatannya, perlindungannya nggak seperti presiden. Jadi dia ini sadar diri mungkin, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mundur selangkah, 2 langkah, 3 langkah, ya kan, demi mengamankan dirinya dan keluarganya. Atau mungkin cuma keluarga kecilnya. Karena, apa ya, mungkin dia juga diomong-omongin, "Hei Le, bapakmu iki udah bukan presiden," gitu. "Jadi hati-hati kalau ngomong." Ini seru banget buat menertawakan seorang Kaisang karena apa, dulu ini kan dia dianggap istilahnya tengil banget gitu loh. Ya seolah-olah, nggak tersentuh hukum gitu karena bapaknya presiden. Tapi sekarang giliran kita yang bisa menertawakan dia, gitu loh. Karena apa, ya dia hanya seorang ketua umum partai kok, kenapa mesti takut gitu. Ada yang takut gitu sama, Kaisang sebagai ketua umum partai, ya elah, gitu. Karena ya mungkin untuk ketua umum yang lain kita bisa kasih respect karena ada perjalanan, ada milestone-nya dia secara politik. Tapi untuk Kaisang, milestone apa yang secara politiknya dia menjadi seorang ketua umum, kecuali berdasarkan family background. Ya kan? Ada yang bisa bantah itu? Saya rasa nggak ada. Dan kenapa hal-hal seperti itu tuh nggak dijadikan bahan komedi untuk Kaisang sendiri, ya kan? Sebenarnya karir dari Kaisang sendiri ini tergolong lucu dan bisa dijadikan sebuah bahan komedi di dalam dunia lawak. Kenapa seperti itu? Ya, ini kan menjadi sebuah keresahan bahwa karir dari seseorang ini bisa melejit ya, bukan karena kerja kerasnya, tapi karena family background. Ya kan? Dan family background yang dibangun ini adalah monarki bisnis, tapi adalah apa ya, kita tahu Jokowi tidak akan menjadi presiden kalau bukan karena suara rakyat, gitu. Jadi sebenarnya harusnya Kaisang pun harus sadar diri bahwa yang dia lakukan selama itu adalah sebuah langkah yang salah. Karena yang dipilih rakyat itu adalah Jokowi, bukan Kaisang. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan kembali dalam topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih.